La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mananu, ya Karimu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Hafidhu, ya Alimu, ya Rahmanu, ya Rahim. Duh Gusti. Oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan dari versi kemarin ya, yang uploadan awal kemarin, dan ini adalah to be continue-nya ya. Tapi kita beda topik, beda konteks. Dan kali ini kita berusaha untuk memberikan share kepada generasi muda, yang terutama memang harus generasi muda ya. Karena memang negeri ini wajib diisi oleh generasi muda yang melek sejarah, melek jangan sampai lali kacang, jangan sampai lupa kulitnya ya. Itulah hal-hal seperti itu akan kita share. Kita berusaha untuk sumbangsih kepada negeri semampu-mampunya. Apalagi ini era digital ya, kita isi dengan video-video yang menurut kita mempunyai elektabilitas yang baik. Kali ini kita ambil satu contoh figur, yaitu yang kita tahulah ngelang-lang di media sosial ataupun di televisi, yaitu Mr. Rocky Gerung. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan sebuah istiqomah di rel politik yang suci, yaitu beliau tetap mempertahankan bahwa peradaban guru, peradaban pendidik, akademisi itu adalah paling tinggi dan tidak akan bisa disogok dan tidak akan bisa berkata pagi tempe, siang tahu. Kayaknya beliau tidak akan seperti itu. Semoga ya, kita doain. Yang akan kita liput ya, kita berikan statement-statement beliau supaya Anda semua memahami dan tidak akan salah lagi memilih di tahun politik, yaitu tahun 2024. Karena generasi muda wajib harus membuka lagi referensi literasi, rekam jejak ya kan, orang-orang yang menurut kita harus bisa kita sebagai guide di ranah politik ya. Karena politik itu ya harus kita pahami, karena kalau kita nggak punya figur politik atau seseorang yang mempunyai politik yang baik ya, kita bingung, kita nggak punya figur. Nah dari itu kita ambil yang saya pahami aja ya, yaitu dari nuansa akademisi, yaitu Mr. Rocky Gerung. Silakan Anda resapi, Anda pahami video ini. Semoga Anda tidak akan menjadi cebong yang tenggelam di lumpur yang paling kotor di negeri ini. Oke, silakan saksikan berikut ini. Yang sekarang mungkin yang terjadi, ingarso sung korupsi, ing madia mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah dibebani utang pemerintah sebanyak 40-50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi kalau bayinya IQ-nya kurang dan dia masih harus bayar utang? Kita hari ini menggugah keindonesiaan kita. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang
yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70. Sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini. Kan itu dasarnya kan. Yang sekarang mungkin yang terjadi ingarso sung korupsi, ingarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli. Itu intinya. Jadi tadi kalau lakukan public outcry, jangan speak up aja, ada outcry, ada kemarahan yang diucapkan. Tapi tentu itu membutuhkan kecerdasan. Kita marah secara metodologis supaya nggak dianggap kita sedang membenci pemerintah. Kita marah karena kalkulasi-kalkulasi rasional dalam pembuatan kebijakan publik tidak masuk akal. Kemarin ada problem dengan ibu kota sehingga Presiden Jokowi akhirnya jadi agen properti itu. Mau menjual IKN itu pada pengusaha-pengusaha properti di Singapura. Dan saya ngomong dengan beberapa teman di Singapura, mereka bingung. Apa yang dia mau beli? Barangnya nggak ada. Potensi, susah. Yang kita sebut sebagai IKN, sebagai surga, ada air terjun, ada burung terbang kiri kanan, bersih, itu hanya ada di laptop Pak Jokowi. Lalu itu kita mau jujur katakan itu tuh. Jadi kita balik lagi pada tema. Ini tema yang bagus. Saatnya mahasiswa stand up for your right and speak up. Demi hak-hak masa depan kita tuh. Coba kita bikin ekstrapolasi. Sekarang ada tahun pemilu. Semua orang berharap ada pemimpin yang bisa meneruskan warisan rejim hari ini. Apa warisannya? Satu, utang luar negeri. Dua, bangsa yang terpecah secara sara, agama, etnisiti itu. Tiga, demokrasi yang indeksnya turun terus. Empat, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan, terutama di Papua tuh. Jadi seluruh problem itu akan Anda hadapi nanti di 2024. Sekarang kita tunggu kampanye apa dari calon pemimpin bangsa tentang isu itu. Saya lihat, jadi Anda sebetulnya sedang menyumbang pada harapan baru, harus ada pikiran alternatif tentang bangsa ini. Itu yang tidak, kita nggak tahu apa yang dipercakapkan di balik layar koalisi-koalisi itu. Yang seringkali nggak masuk akal. Coba saya kasih contoh bagaimana nggak masuk akal. PDIP misalnya, ide kebangsaan dia adalah keadilan sosial. Keadilan sosial versi apa? Marxisme, kapitalisme, pasti versi sosialistis. Karena Bung Karno anti imperialisme, Ki Hajar Dewantoro anti imperialisme. Maka PDIP ideologi politiknya adalah sosialistik. Lalu Sandiaga Uno diundang untuk jadi cawapres oleh P3. Apakah Sandiaga Uno Muslim? Muslim. Apakah orientasinya Islam? Bukan. Kapitalis. Jadi apa kebutuhan PDIP dengan Sandiaga Uno? Amplop. Itu aja. Sangat pragmatis. Ya. Erick Thohir juga begitu. Apakah Erick Thohir mewakili NU? Tidak. Dia mewakili konglomerasi, mewakili oligarki.
Jadi kejujuran itu yang mesti kita pertanyakan hari ini. Nah, saya terangkan itu bukan untuk memprovokasi, karena UNES mengundang saya mengambil risiko juga kan. UNES artinya universitas nekat sekali.